dari tidur kita dan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sahur, salat subuh, dan sekarang kita mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran. Jemaah sekalian, pertemuan kita kemarin petang itu sudah sampai di surat 40, surat Al-Mu'min ataukah surat Ghafir, ayat 20. Malam ini atau pagi ini kita masuk pada ayat 21 sampai 30. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau membuka mushaf Al-Qur'annya, ayatnya 21 sampai 30, surat Ghafir, surat yang ke-40. Di tengah-tengah kita, Ustaz, siapa kita yang hadir, Dokter? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Karena Ustaz kita belum ada, mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama surat 40 ayat 21 sampai 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ذلك بأنهم كانت رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا فلما
جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني اقتلوا موسى وليدع ربه. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم. عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يوم الحساب. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض.
faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana faman yanshuruna min ba'sillahi in ja'ana. qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Qala fir'aunu ma urik illa ma ara wa ma ahdi illa sabilar rasyad. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم الأحزاب. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Ustaz termute Ustaz. وبارك على رسول الله وآله Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anjil farajahu. Gerak. Ustaz termute Ustaz. Suaranya termute. Termute Ustaz. Bapak sekalian, terima kasih banyak telah ikut berpartisipasi di dalam membaca kitab suci Al-Quran. Semoga dengan kesertaan kita, Allah menilai kita sebagai bersungguh-sungguh untuk mempelajari kitab sucinya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita nanti di hadapannya, bahwa kita mencintai Allah dengan bukti mencintai kitab sucinya. Surat Ghafir ataukah surat Al-Mu'min adalah surat yang ke-40. Kita ulangi lagi, surat Ghafir, karena di awal surat ada kata Ghafirid Dambi, kemudian di ayat-ayat yang akan kita baca sebentar, ada kata Al-Mu'min dari kalangan keluarga Fir'aun, maka disebut juga dengan surat Al-Mu'min. Sehingga ada dua dalam Al-Quran surat Mu'min, yang pertama bentuk jamak, surat Al-Mu'minun di surat 23, permulaannya Qad aflahal mu'minun. Kemudian surat yang ke-40 ini, surat Al-Mu'min bentuk tunggal, yang lebih dikenal juga dengan surat Ghafir. Ghafir artinya maha pengampun, kalau Mu'min artinya orang beriman. Turun di Mekah, suratnya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah total ayat adalah 85 ayat. Terakhir kemarin kita sampai di ayat 20 yang berbicara bahwa di akhirat semua isi hati manusia akan diungkapkan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada yang tersisa sesedikit apapun. Allah berfirman sejak dari ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, dia Allah mengetahui, kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat. Maksudnya mata berkhianat itu di depan kelihatannya melihat kepada lawan bicara, tetapi sebetulnya di dalam hatinya melihat kepada pihak lain yang tidak sedang ada di sana. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam jiwa. Wa ma tukhfi, yang tersembunyi di dalam dada. Wallahu yaqdi bil haqqi, berdasarkan data-data inilah dan juga kesaksian-kesaksian malaikat atas
amal perbuatan kita, lalu kemudian Allah memutuskan hukum dengan benar. Wallahu yaqdi bil haqqi. Allah menetapkan hukum, memvonis kita dengan hukuman yang berdasarkan bil haqqi. Dan ini sejalan dengan surat Al-Araf bahwa al-waznu yauma izin al-haq. Walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang berdoa atau menyembah selain daripada Allah, apa saja yang disembah selain Allah, la yaqduna syai', tidak memberikan dampak apa-apa, tidak bisa memberikan keputusan apa-apa. Kenapa? Karena keputusan itu hanya diambil oleh pemilik otoritas tertinggi, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah, apapun yang disuruh manusia selain Allah adalah makhluk. Makhluk justru sifatnya diputuskan nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwas samiul basir. Sungguhnya Allah adalah Tuhan yang as-sami' al-basir. Allah itu adalah Tuhan yang maha mendengar. Kata maha mendengar ini, maha mendengar, tidak ada satupun yang tidak didengarnya, dan tak satupun yang didengarnya yang terlupakan olehnya. Kita boleh saja mendengar, tetapi pendengaran kita atau hasil pendengaran kita lupakan nantinya. Allah adalah as-sami', maha mendengar, dan al-basir, dan melihat. Semua yang didengar dan dilihatnya tidak ada yang terlupakan. Karena itu adalah cacat sebagai Tuhan kalau dia pelupa. Jemaah sekalian, coba lihat bangunan ini termasuk bangunan penyembahan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi dulu-dulu itu memang orang membayangkan Tuhan itu di tempat yang tinggi. Sehingga mereka bikin tempat-tempat seperti ini. Mirip dengan piramida di Mesir. Mereka bangun, ini ada tangganya. Mereka naik di atas untuk melakukan semacam penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Di atas ini mungkin ada patung-patung yang menjadi simbol-simbol daripada apa yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Makanya jemaah sekalian, Allah SWT berkali-kali dalam Al-Quran meminta kita untuk melakukan seperti ini, yaitu berjalan di muka bumi. Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi. Apakah mereka belum berjalan di muka bumi? Kata berjalan di muka bumi dalam pengertian melihat peninggalan-peninggalan. Dulu harus berjalan beneran, sekarang ini dengan melalui internet kita bisa berjalan di muka bumi dengan tetap di rumah kita masing-masing. Maka nanti dengan zaman metaverse, kita bahkan seakan-akan ada di sana. Kita bisa menyaksikan kita ada di tempat, seakan-akan ada di tempat. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladina kanu min qablihim. Atau apakah mereka belum berjalan di muka bumi? Fayanzuru, lalu kemudian memperhatikan. Jadi kata kuncinya Bapak sekalian adalah memperhatikan, merenungkan, memikirkan. Walaupun kita berjalan di muka bumi, tapi kalau hanya bersenang-senang saja, tentu tujuan ayat ini tidak tercapai. Tujuan ayat ini adalah agar kita berenung tentang peninggalan umat-umat terdahulu yang mereka kagum kepada buatannya, bahkan kagum kepada Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Tapi Allah mengatakan di sini, fayanzuru, hendaklah memperhatikan, merenungkan, kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Hendaklah mereka merenungkan kaifa, bagaimana kana akibat ending. Jadi kita sebut saja akibat di sini endingnya, akhirnya. Alladzina kanu min qablihim, yaitu umat-umat sebelum kita ini. Min qablihim, sebelum mereka. Tentu mereka di sini ya termasuk kita. Jadi cobalah berjalan di muka bumi. Lalu perhatikan bagaimana ujung, bagaimana nasib, bagaimana ending, bagaimana akibat daripada peradaban umat-umat sebelum kita. Kanuhum asyadda minhum quwatan. Peradaban itu, umat-umat itu adalah juga asyadda minhum quwah. Mereka juga memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Asyadda, dahsyat, minhum, kekuatannya, kuatan. Jadi dari kalangan mereka itu kekuatannya sangat luar biasa. Lihatlah misalnya peradaban Mesir kuno. Mesir dulu itu kerajaannya bukan hanya meliputi Mesir sekarang.
Kalau Mesir sekarang itu Mesir yang sudah sangat kecil. Mesir dulu itu adalah kekuasaannya mencakup sampai ke seberang Laut Mediterania, yaitu sampai ke daerah Turki sekarang. Dulu daerah Yunani, Romawi sana, itu adalah wilayah kekuasaan Turki, Mesir. Dan kita lihat bagaimana mereka membangun peradaban yang begitu kuat. Bahwa ahli matematika yang kita kenal sekarang itu adalah pada zaman kejayaan Mesir kuno, seperti misalnya Pitagoras. Pitagoras kita Bapak Ibu semua tahu yang pernah belajar matematika sebagai penemu rumus segitiga. Itu cara menemukannya dengan menghitung piramida. Jadi penemuan Pitagoras itu adalah dengan berdasarkan pada bayangan piramida. Untuk mengukur ketinggian piramida, Pitagoras tidak perlu memanjat ke puncak piramida tersebut. Cukup melihat dan mengukur bayangannya saja. Dari situ dia tahu sisi-sisi daripada piramida. Jadi kanuhum asyadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi. Dan mereka punya jejak-jejak, bekas-bekas. Kita lihat tadi yang gambar sebelumnya. Tempat-tempat semacam perapian juga. Itu adalah bekas-bekas. Dan kita lihat bekas-bekas yang paling banyak kita lihat sekarang adalah karya-karya bangunan mereka, karya-karya arsitektur mereka. Wa atharan fil ardi, mereka punya jejak di muka bumi. Menunjukkan bahwa di sana pernah berjaya suatu peradaban. Tetapi kemudian fa'akhadhahumullahu bidzunubihim. Lalu mereka semuanya kemudian runtuh disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Fa'akhadhahumullahu bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Sehingga ketika Allah menimpakan kepada mereka kehancuran, maka lahum, tidak ada satupun bagi mereka selain daripada Allah yang bisa menjadi pelindungnya. Min waq, tidak ada yang bisa melindunginya dari hukum, dari akibat tadi di sini atas zunubihim, dosa-dosa mereka sendiri, di zunubihim. Kata-kata dosa-dosa di sini kesalahan-kesalahan mereka menjalani kehidupannya. Kesalahan mereka menjalani kehidupannya menyebabkan kehancuran itu datang secara otomatis kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat bangunan ini, pasti menganggap bangunan ini termasuk bangunan yang belakangan, agak belakangan. Ini adalah bangunan peninggalan peradaban paling tua di dunia. Paling tidak itu menurut catatan para ahli sejarah. Ini adalah peninggalan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa di India. Jadi Bapak sekalian, ternyata peradaban paling tua yang kita bisa saksikan bekas-bekasnya itu bukan di Timur Tengah, bukan di Mediterania, tetapi di India. Mohenjo-daro namanya. Bisa kita searching, lama baru ditemukan. Ini tadi tertutup. Ini tadi sudah tertimbun oleh tanah. Lalu kemudian ditemukan, inilah kota paling tua, peradaban paling tua. Menunjukkan bahwa kemajuan dulu sudah terjadi di India. Namanya Mohenjo-daro. Jadi ini adalah peradaban. Ini kalau kita lihat ini luas sekali. Kalau kita lihat sini, ini kita hanya potong aja. Kalau kita lihat ini bentuknya di depan kita ini seperti ini adalah kolam renang. Jadi untuk pada saat itu mereka sudah punya kolam renang. Kalau kita lihat ini sepertinya kolam renang. Kan dalam ini pada akhirnya ada tangga-tangganya turun. Nah jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini peradaban seperti ini masih jauh lebih tua daripada peradaban Mesir kuno. Kalau kita lihat catatan sejarahnya. Nanti Bapak Ibu sekalian searching di Google tentang Mohenjo-daro di India. Itu peradaban paling tua jauh sebelum Mesir kuno. Dzalika bi annahum kanat tatihim rusuluhum. Kenapa mereka hancur? Kenapa mereka binasa? Kenapa mereka runtuh? Yang demikian itu kata Allah, sebabnya bi annahum, karena mereka kanat tatihim rusuluhum, yaitu datang kepada mereka rasul-rasul mereka. Rasul datang ke tengah-tengah mereka bil bayyinati, dengan alasan yang benar, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan argumentasi-argumentasi yang akurat, yang logis. Tetapi apa yang mereka lakukan? Fakafaru, mereka mengingkari rasul itu. Mereka menolak mengikuti
ajakan dan ajaran para rasul tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Fa'akhadahumullahu. Lalu kemudian Allah menimpakan kepada mereka derita. Jadi kata-kata derita di sini sebetulnya konsekuensi logis daripada cara mereka berperadaban. Jadi cara mereka membangun peradaban murni bersifat materialistik. Kemudian datanglah Nabi mengingatkan mereka bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini sifatnya sementara saja, akan ada kehidupan yang jauh lebih permanen, lebih abadi nanti setelah kehidupan ini. Maka janganlah kalian berbuat semena-mena di muka bumi, janganlah bersikap zalim, tetapi mereka menolak ajakan para rasul tersebut. Akhirnya kemudian oleh kesalahan mereka sendiri, fa'akhadahumullahu, Allah mendatangkan petaka kepada mereka. Kenapa Allah bisa melakukan itu? Karena Allah itu adalah innahu qawiyyun syadidul iqab. Allah itu adalah sangat kuat, maha kuasa. Qawiyyun, maha kuat. Syadidul iqab, dan selalu akibat ending daripada sebab yang kita pilih berakhir dengan tragis, syadid, keras. Jadi kata-kata akibat di sini adalah lawan daripada sebab. Ingat Bapak sekalian, yang namanya akibat tidak bisa dipilih. Yang bisa dipilih oleh manusia adalah sebab saja. Jadi yang bisa kita pilih oleh manusia adalah sebab. Sebab saja. Akibat ini tidak bisa kita pilih. Ini akibat tidak bisa kita pilih. Yang bisa kita pilih adalah sebab ini. Jadi kita memilihnya sebab. Kalau sebabnya buruk, akibatnya buruk. Sebabnya baik, akibatnya baik. Di dunia ini sebab surga, akibatnya nanti di akhirat surga. Sebabnya neraka, akibatnya di akhirat adalah neraka. Sebabnya keselamatan, akibatnya kedamaian. Sebabnya kekacauan, akibatnya penderitaan. Jadi kehidupan ini adalah seperti hukum sebab akibat ini. Setiap akibat pasti ada sebabnya. Jadi kalau kita lihat akibat keruntuhan, pasti sebabnya adalah memang mengarah kepada keruntuhan tersebut. Ini adalah potret dari film yang diangkat berkenaan dengan Qarun. Qarun ini adalah konglomeratnya Fir'aun. Jadi ada beberapa tokoh besar pada zamannya Fir'aun. Selain Fir'aun yang paling tinggi sebagai raja dan Tuhan, mengangkat dirinya Tuhan, ada Qarun sebagai pemimpin konglomerasinya. Kemudian ada Haman sebagai pemikirnya, inteleknya, dan sekaligus arsiteknya. Itu Haman. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah contoh Qarun yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Qasas, harta bendanya itu kunci-kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat. Kuncinya bukan hartanya, baru kuncinya. Ma'inda mafatihahu, tidak bisa diangkat kunci-kuncinya oleh orang-orang yang kuat. Sampai di sini disebutkan hartanya tidak akan habis sampai hari kiamat kalau dimakan. Tetapi apa yang terjadi? Allah SWT kemudian menenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi bersama dengan harta bendanya. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam bi ayatina, membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat, membawa kitab suci juga. Wa sultan, isi daripada kitab suci itu adalah sultan, argumentasi yang terang benderang, jelas. Jadi argumentasi yang terang benderang. Jadi Nabi datang kepada umatnya dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara akal, secara intelek, secara logik. Tetapi jemaah sekalian, itu pun tidak menyentuh hati nurani mereka. Ila Fir'auna, kepada siapa Musa diutus? Laqad arsalna Musa ila, kepada Fir'auna, pertama kepada Fir'aun, kemudian Haman, kemudian Qarun. Jadi ada 3 disebutkan di sini. Fir'aun sebagai raja dan Tuhan, karena mengangkat dia sebagai Tuhan. Haman ini sebagai ilmuannya, arsiteknya.
Qarun ini sebagai pengusaha besarnya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah disebut sebagai ilmuannya. Jadi otaknya ada di sini, sedangkan pelaku bisnisnya ada di sini, sedangkan Raja sebagai pusat kekuatan politiknya ada di sini. Nah, jadi jemaah sekalian, ada 3 tokoh utama ini yang menguasai Mesir pada saat itu. Boleh dikata bahwa hitam putihnya Mesir pada saat itu ditentukan oleh 3 tokoh ini. Disebutkan semua namanya dalam Al-Quran. Qarun, Haman, dan Fir'aun, Haman, dan Qarun. Faqalu, tetapi apa kata mereka? Ketiga orang ini berkata tentang Musa. Ini berkata tentang Musa. Apa kata mereka tentang Musa? Mereka mengatakan Musa itu adalah sahirun kadzab. Mereka mengatakan Musa itu tidak lain dari adalah pesihir, tukang sihir, kadzab, dan pendusta. Jadi Musa datang itu hanya tukang sihir. Kenapa disebut tukang sihir? Karena kata-katanya memukau orang, karena menggunakan argumen-argumen yang masuk akal. Dan mereka tidak bisa melawan argumentasi tersebut. Makanya mereka mengatakan tukang sihir. Kenapa dituduh tukang sihir? Karena paling gampang menuduh orang sebagai tukang sihir, karena susah membuktikannya. Paling gampang menuduh orang itu sesat, susah membuktikannya. Apalagi kalau sudah menggunakan kata pokoknya sesat. Mereka mengatakan Musa itu adalah tukang sihir. Bapak sekalian bayangkan, Nabiullah Musa, salah satu nabi besar, termasuk salah satu ulul azmi, oleh tokoh-tokoh ini demi mempertahankan establishment-nya, mempertahankan kemapanan kekuasaan mereka di atas bumi ini, Nabi Allah mereka sebut sebagai tukang sihir. Bahkan mereka sebut sebagai kadzab. Kenapa disebut kadzab? Bagi mereka, semua yang dikatakannya itu adalah dusta belaka saja. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan itu dusta belaka saja. Kalau kemudian banyak orang terpukau dengan kata-katanya, karena dia memang tukang sihir. Makanya nanti Fir'aun mendatangkan tukang sihir juga untuk melawan Musa. Ini adalah salah satu bentuk perlawanan Fir'aun kepada Musa. Dengan mengulangi kembali fatwa. Waktu samanya dulu Musa lahir, kan sudah keluar fatwa membunuh bayi-bayi. Sekarang setelah Musa kembali lagi ke Mesir, dari Madian, pernah kita ceritakan, sekarang keluar lagi fatwa, bunuh bayi-bayi. Jadi ini adalah ilustrasi yang sangat menarik. Ini adalah bayi-bayi yang dibunuh oleh atas nama Fir'aun, atas perintah Fir'aun. Ini adalah ibu-ibunya mereka semuanya histeris, menyaksikan bayi-bayinya dibunuh seperti ini. Dan ini tercatat dalam sejarah. Falamma ja'ahum bil haqqi, maka tatkala ja'ahum datang kepada mereka, kepada Fir'aun, kepada Qarun, kepada Haman tadi, bil haqqi, kebenaran, min indina, dari sisi kami, kata Tuhan. Qalu, mereka berkata, uqtulu abna, coba. Yang mereka tolak adalah Nabi Musa, tetapi yang mereka hukum bayi-bayi. Inilah orang yang justru tidak rasional, tidak logis, tidak logik. Apa sebabnya? Yang mereka tentang Nabi Musa yang sudah dewasa, tetapi yang mereka perintahkan untuk dibunuh bayi-bayi. Ya, bayi-bayi dari kalangan kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengalami semacam kekalapan politik, kebutaan politik seperti ini, karena terbius oleh kedudukannya yang sedemikian rupa, lalu kemudian mengeluarkan pendapat yang sudah tidak rasional. Mereka mengatakan, bunuhlah anak-anak bayi-bayi mereka. Uqtulu abna alladzina amanu. Bunuhlah anak-anak. Abna itu anak-anak laki-laki. Anak laki-lakinya siapa? Alladzina amanu ma'hu. Orang-orang beriman bersama Nabi Musa. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana beratnya menjadi pengikut Nabi Musa pada saat itu. Ini benar-benar memang beriman itu berat sekali. Apa sebabnya? Karena ini perintah membunuh anak-anak orang beriman bersamanya. Kalau membunuh orang beriman, kita seorang beriman mungkin masih bisa diterima walaupun itu berat. Tapi ini bayi-bayi mereka, anak-anak mereka. Bapak bisa bayangkan kalau anak-anaknya dibunuh di depan mata kita. Dan ini apa kesalahannya? Hanya sekedar
menyampaikan informasi tentang ketuhanan, teologi kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Tetapi simpul kekuasaan di Mesir pada saat itu ada pada 3 tangan ini, maka fatwa ketiganya menjadi sebuah kenyataan yang pahit bagi orang-orang yang beriman bersama Musa. Alladzina amanu ma'ahu. Mereka mengeluarkan fatwa, pendapat, dekret, bunuhlah anak-anak laki-laki orang-orang beriman bersama Musa. Wastahyu nisa'ahum, dan biarkan hidup wanita-wanita mereka. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau anak-anak laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup, apa yang terjadi nanti kemudian? Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, Allah menjelaskan di sini bahwa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tidak ada tipu daya orang-orang kafir itu illa kecuali pasti berada dalam kesesatan. Pasti akan berakhir dengan kegagalan total. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Jadi menghadapi tipu daya orang-orang yang tidak beriman seperti ini, ataukah penentang kebenaran seperti ini, tidak ada cara lain kecuali hanya bersandar kepada Allah. Bayangkan melawan raja pada saat itu, melawan orang terkaya pada saat itu, melawan orang paling pintar pada saat itu, yaitu Haman, orang terpintarnya, orang kayanya Qarun, orang paling kuasanya adalah Fir'aun. Melawan 3 kekuatan ini, satu saja kekuatan tidak mampu, apalagi berkumpul menjadi 3. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang rajin membaca doa malam Jumat, pasti ada doa seperti itu, seperti ini. Allahumma wa man aradani bisu'in fa'aridahu. Wa man kadani, dari kata kait ini. Kada yakidu kaidun. Wa man kadani fa'akidahu. Siapa yang bermaksud membuat tipu daya kepadaku, ya Allah kembalikanlah tipu dayanya kepadanya. Wa man kadani faqiduhu. Kenapa? Karena kita tidak mampu melawannya kecuali hanya bersandar kepada Allah saja. Jadi wa man aradani bisu'in fahridu, ya Allah, siapa yang punya niat-niat buruk, kehendak buruk kepadaku, kepada kami, maka kembalikanlah niat mereka. Wa man kadani, siapa yang memasang tipu daya kepadaku, kepada kami, faqiduhu, maka kembalikanlah tipu daya itu kepadanya. Kenapa? Karena tidak bisa kita bersandar kepada diri dan orang lain. Satu-satunya tempat bersandar adalah Allah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Musa, sehingga kemudian apa yang terjadi? 3 tokoh besar tadi hancur dengan sendirinya. Ini adalah gambaran daripada Fir'aun. Ini adalah patungnya yang dibuat. Wa qala Fir'aunu, berkatalah Fir'aun. Wa qala Fir'aun, berkatalah Fir'aun. Berkenaan dengan semakin populernya Musa ini. Apa kata Fir'aun? Zaruni, biarkan aku sendiri, aqtulu Musa, akan membunuh Musa. Zaruni, biarkan aku sendiri yang akan membunuh Musa. Aqtulu Musa. Biarkan aku sendiri yang membunuh Musa. Tangan saya sendiri yang akan membunuh Musa. Saya ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang disebut dengan Tuhan itu tidak ada. Wal yada'u rabbahu. Biarkan dia memanggil Tuhannya. Wal yada'u, minta dia untuk berdoa kepada Tuhannya. Bapak bisa bayangkan bagaimana sombongnya Fir'aun. Menantang Musa dengan kata-kata, biarkan aku sendiri yang membunuh Musa. Dan minta kepada Musa, lamnya di sini, lam amr namanya, minta kepada Musa, yada'u, agar berdoa. Meminta kepada Tuhannya, untuk maksudnya melindunginya. Bahwa saya, Fir'aun, lebih berkuasa daripada Tuhannya Musa. Kenapa Musa harus dibunuh? Inni akhafu, karena aku khawatir. Dari hari ke hari, popularitas Musa semakin meningkat, kita sudah persempit ruang geraknya, panggung demi panggung telah ditutup baginya, tetapi semakin banyak saja orang yang mengikutinya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Saya takut bahwa kehadiran Musa itu akan mengganti agama kalian. Jadi ujung-ujungnya adalah mempertahankan agama yang sesungguhnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual. Inni akhafu an yubaddila dinakum.
Saya takut mereka akan mengganti agama kalian. Jadi artinya apa? Fir'aun di sini berkuasa dan bisa mempertahankan kekuasaannya karena mempertahankan kejumudan masyarakat. Jumud itu artinya apa? Artinya stagnasi masyarakat. Jadi masyarakat tidak berpikir maju. Tidak boleh ada perubahan dalam hal kaitannya dengan keyakinan. Mereka lupa bahwa harusnya keyakinan itu adalah konsekuensi daripada pengetahuan. Dan pengetahuan itu berubah dari waktu ke waktu, maju dari waktu ke waktu. Sehingga otomatis kemajuan pengetahuan harusnya mempengaruhi agama manusia. Kalau agama itu adalah agama yang jumud, agama itu adalah agama yang tidak dinamis, agama itu adalah agama yang tidak akomodatif terhadap perubahan, agama itu pasti akan ditinggalkan. Tetapi agama yang seharusnya ditinggalkan, dipertahankan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kekuasaan, dengan pemaksaan. Ini yang dilakukan oleh Musa. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Karena aku khawatir kalau Musa kita biarkan terus-menerus, dia akan mengganti agama kalian. Dinakum. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa agama itu harus bersifat dinamis. Mengancam, menyerang, mempersekusi orang lain yang berbeda dengan kita adalah bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena harusnya setiap orang diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk mengeksplorasi, untuk sekaligus juga mengeksploitasi sumber daya kemanusiaan yang paling tinggi, yaitu inteleknya. Setiap manusia harus berjalan secara intelektual. Au an yuzhira fil ardil fasad. Atau nanti Musa akan yuzhira fil ardi, melakukan perbuatan yuzhira, menzahirkan fil ardi al fasad, kerusakan di muka bumi. Jadi Bapak sekalian, semuanya ini adalah serangan kepada Musa. Serangan kepada Musa itu adalah serangan yang tidak berdasar, terutama yang terakhir ini. Bahwa yang namanya agama harusnya setiap saat berubah. Ya, kalau selama agama itu tidak dinamis, agama itu tidak akomodatif terhadap perubahan. Apa sebabnya? Manusia adalah makhluk yang selalu berubah terus-menerus. Sainsnya berubah, teknologinya berubah. Karena sains dan teknologinya berubah, otomatis mempengaruhi interaksinya dengan sesama manusia. Interaksi berubah, otomatis cara berpikir berubah. Karena semakin luas jangkauan interaksi, semakin luas juga jangkauan take and give, memberi dan menerima manusia. Sehingga kemudian dinamika perubahan itu semakin kencang, semakin cepat. Itulah sebabnya termasuk agama di dalam agama Islam, kalau kemudian menempatkan agama sebagai agama yang statis, yang jumud, yang stagnan, dia akan menjadi lucu. Selalu agama hanya dikembalikan pada zaman Nabi saja. Selalu patokannya tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman Nabi. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya umat Islam nanti terpojok, ya, tersudutkan di pojok-pojok peradaban dan sejarah. Ketika orang semuanya telah menciptakan item-item baru, objek-objek baru untuk diperdagangkan seperti handphone, seperti laptop, seperti misalnya jaringan internet, modem dan sebagainya, mobil, kereta, pesawat, umat Islam hanya berada di pojok sejarah menjual parfum-parfum yang tidak beralkohol, menjual siwak misalnya. Ya, jadi jualannya umat Islam segitu situ aja tuh. Ya, menjual siwak, menjual parfum, menjual busana muslim, sekitar situ aja. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, akhirnya kemudian tidak berinteraksi dengan pihak lain. Kalau kita berinteraksi dengan pihak lain, berarti kita harus memenuhi kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain itu adalah kebutuhan yang sifatnya bersifat universal dalam kemanusiaan. Kalau cuma sekedar untuk seperti kita menciptakan kopiah saja, yang pakai kopiah cuma orang Islam. Akhirnya kemudian umat Islam hanya dikenal di kalangan umat Islam saja, dan tidak bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada pihak luar. Itu sebabnya agama aslinya harus bersifat dinamis. Bukan agama yang berubah, tapi agama sendiri pada ajarannya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dinamika perubahan berpikir umat manusia. Nah, Fir'aun ini yang ditakutkan.
Inni akhafu ayyubaddila dinakum au an yuzhira fil ardil fasad. Atau dia akan melakukan perbuatan fasad di muka bumi. Lupa kalau Fir'aun sendiri telah melakukan perbuatan fasad dengan apa? Membunuh bayi-bayi. Tetapi kata-katanya, retorika Fir'aun ini bisa memakan masyarakat. Ketika Fir'aun menggunakan kata-kata al-fasad, masyarakat lupa bahwa pembuat fasad pertama adalah Fir'aun sendiri. Kenapa tidak dilihat perbuatannya Fir'aun? Karena telunjuknya Fir'aun, dan itu yang dilihat oleh masyarakat, telanjur tertuju kepada Nabi Musa. Wa qala Musa, lalu berkatalah Musa. Qala Musa. Cobalah lihat Bapak Ibu sekalian, seorang Nabi, dan harusnya kita juga seperti ini. Ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi tantangan yang begitu besar, bayangkan Musa yang dari sisi sosial pada saat itu tidak ada apa-apanya, menghadapi 3 kekuatan besar, Fir'aun, Haman, dan Qarun. Apa kata dia? Qala Musa, inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Saya ini hanya bisanya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Coba. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk beriman yang benar adalah ketika tidak ada lagi sandaran kecuali kepada Allah. Apabila orang masih bersandar kepada kemampuan ilmu pengetahuannya, bersandar pada kemampuan teknologinya, bersandar pada kemampuan peradabannya, bersandar pada kemampuan akademiknya, bersandar pada kemampuan selain daripada Allah, maka suruhlah orang itu bersiap-siap untuk kecewa, seperti mana tadi peradaban-peradaban sebelumnya. Maka Musa mengajarkan kepada kita, atau Allah mengajarkan kita melalui lisan Musa, ketika Musa terancam oleh 3 simpul kekuatan besar Mesir pada saat itu, mengatakan, inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Sungguhnya aku ini hanyalah mampunya berlindung. Bapak sekalian, kata uztu ini dari kata auzu. Uztu bentuk madi, kalau auzu bentuk mudhari. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari situ auzu. Auzu, aku berlindung. Kalau ini uztu bentuk lampau, bentuk past tense. Jadi ini uztu, saya telah membawa diri saya berlindung. Jadi bentuk lampau. Jadi Musa seakan-akan mengatakan, ya biarkanlah mereka mengancam saya. Saya sudah, kata-kata uztu itu, saya telah melepaskan diri saya dari diri saya sendiri. Saya telah melepaskan diri saya dari diri saya. Terus kemana? Saya telah menyerahkan diriku kepada Tuhan. Ingat pertemuan Musa di Gunung Tursina. Ketika Allah mengatakan, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah selain daripada anak. Kata Allah. Jadi anaknya Fir'aun, mohon maaf, Musa sudah tidak ada. Akunya Musa sudah tidak ada. Yang ada adalah akunya Allah. Ini disuruh dengan ustuh. Jadi berlindung kepada Allah itu artinya apa? Melepaskan diri kita. Tidak bisa dikatakan berlindung kepada Allah kalau kita masih mengaku juga masih kuat. Berlindung kepada Allah tapi dia merasa saya kan punya ini, saya kan punya itu. Nah, artinya berlindung kepada kemampuan dirinya. Yang namanya ustu, berlindung kepada Allah adalah ketika kita tidak ada apa-apa pada diri kita. La ilaha illa ana, kata Tuhan kepada Nabi Musa di Gunung Turzina. Jadi ketika Nabi Musa katakan ini ustu birabi, yang dimaksud adalah jauh sebelumnya, karena ini bentuk lampau. Saya telah melepaskan diri saya dari diri saya sendiri. Saya telah menyerahkan diri saya kepada Allah. Tidak ada lagi yang ada pada diri saya kecuali Allah. Wa ma fil jubbati illallah. Tidak ada lagi yang ada dalam jubah tubuh badan saya kecuali Allah saja. Inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir. Berlindung dari mana? Dari tiap-tiap orang yang sombong. Min kulli mutakabbir, orang-orang yang arogan, tokoh-tokoh yang arogan, raja-raja yang arogan. Rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir. La yu'minu biyaumil hisab. Siapakah mutakabir ini? Yaitu yang tidak beriman kepada hari perhitungan. La yu'minu, tidak beriman. Jadi kalau ada orang yang sombong, suka menonjolkan dirinya, itu menunjukkan tidak beriman kepada hari hisab. La yu'minu biyaumil hisab.
walaupun mengaku beriman. Inilah jemaah sekalian piramida sosial pada zaman Fir'aun. Jadi ada kasta-kasta namanya Pak Bu sekalian. Ada kasta-kasta. Sebetulnya yang namanya tingkatan-tingkatan sosial tidak bisa dihindari. Strata sosial itu selalu ada. Jadi strata sosial selalu ada. Cuma ada strata sosial yang bersifat deterministik, ada strata sosial yang bersifat free will. Jadi strata sosial itu yang bersifat deterministik, ya mau tidak mau harus ada di bawah sini. Tidak bisa naik ke atas. Ya. Kastanya memang di bawah sini, stratanya di bawah sini. Bagaimanapun keadaannya tidak bisa naik di atas sini. Begitu yang di atas ini tidak bisa turun ke sini, dia tetap pada di sini dan tidak bisa naik ke atas. Sifatnya tetap semuanya, namanya deterministik. Nah, strata yang benar, yang positif adalah strata yang berdasarkan hasil usaha. Kita berada di sini ya karena memang kemampuan kita hanya sampai di situ. Bukan berarti dilarang ke atas. Suatu saat kalau dia kerja keras bisa naik ke atas. Ini bekerja keras, dia bisa naik ke atas. Ini bekerja keras, bisa naik ke atas. Ya. Seperti di negara demokrasi, seperti di negara kita misalnya, orang yang paling di bawah bisa jadi ke atas jadi menteri. Menteri bisa jadi presiden. Semua bisa. Kenapa? Dinamis. Tidak berdasarkan determinisme namanya. Tapi berdasarkan dinamisme, dinamika sosial. Nah, pada zaman Fir'aun ini tidak bisa. Jadi yang namanya kalangan bawah, petani dan sebagainya di bawah sini. Jadi berada di bawah sini petani, buruh, apalagi namanya budak-budak ada di bawah sini. Di atas sini adalah para pedagang, para industriawan di sini, para seniman ada di sini. Di atas sini adalah para pejabat pemerintah. Di atas sini adalah para agamawan. Agamawan ditempatkan di sini. Kemudian yang paling di atas adalah Fir'aun sebagai raja dan sekaligus Tuhan ini, God. Dialah di atas ini. Jadi dibuat sedemikian rupa. Jadi bisa dipastikan bahwa yang namanya tadi Haman, Qarun itu ada di posisi ini. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna. Nah, Bapak sekalian, disinilah kita masuk pada pembicaraan mukmin. Ya. Walaupun tadi kita sudah ketemu mukmin pertama kali tadi. Ya, bunuhlah anak-anak mukmin bersama mereka. Tapi menggunakan kata-kata kerja tadi, alladzina yu'minuna ma'ahu, yang beriman bersamanya. Tetapi di sini menggunakan kata mukmin. Dari sinilah muncul nama lain daripada Ghafir adalah surat Al-Mu'min. Siapa Al-Mu'min yang bicarakan di sini? Adalah orang yang berada di dalam istana Fir'aun selama ini menyembunyikan imannya. Ya. Orang menyebutnya dengan istilah taqiyah. Orang menyebutnya sebagai menyembunyikan imannya. Apa artinya taqiyah sungguhnya? Bukan menyembunyikan seterusnya. Kalau sudah menyangkut masalah prinsip nyawa, dia harus keluar membelanya. Nah, ini yang kita baca dalam ayat ini. Wa qala rajulun mu'minun, berkatalah seseorang mukmin min ali fir'auna. Min ali fir'auna. Sebetulnya kata ali ini bermakna keluarga, walaupun bisa diartikan pengikut, tapi terutama ini keluarga sebetulnya. Jadi kita artikan entah keluarga dekat atau pengikut, tapi intinya berada di dalam sekitar istana Fir'aun. Entah di dalam istana Fir'aun sebagai keluarga dekat atau sebagai pejabat dekat. Jadi, qala rajulun mu'minun min ahli Fir'auna yaktumu imanahu, yang selama ini terus menyembunyikan imannya. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Ini menunjukkan, karena ini kan diakui oleh Allah. Kata mukmin ini dari Allah. Jadi walaupun mereka bersama dengan Fir'aun, Allah menyebutnya sebagai mukmin. Artinya apa Pak sekalian? Di dalam sebuah masyarakat, di dalam sebuah komunitas, kita tidak bisa memandang secara general. Tidak boleh menggebiauya, kata orang sini, orang Jawa. Tidak boleh memandangnya secara general. Karena boleh jadi di tengah-tengah mereka ada orang beriman, di tengah-tengah pemerintahan Gunung Putih, di tengah-tengah pemerintahan negara-negara yang kita anggap tidak muslim, ada orang beriman di sana. Ini buktinya. Makanya jemaah sekalian, kita harus menghindari generalisasi. Karena melihat Fir'aun, maka semua orangnya ada di dalamnya pasti buruk, mendukung Fir'aun.
berdasarkan ayat ini. Justru Allah mengakui keberimanan orang itu. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Yang menyembunyikan imannya selama ini. Sekarang setelah Fir'aun mengeluarkan dekret fatwa bahwa Musa harus dibunuh. Tadi kan Fir'aun mengatakan, "Daruni, biarkan aku akan membunuh Fir'aun." Jadi orang ini yang beriman ini, tidak disebutkan namanya, pokoknya kita sebut rajulun mu'minun, orang yang beriman. Mendengarkan pendapat itu karena dia orang dalam. Karena beliau orang dalam, maka tentu dia mendengarkan apa yang Fir'aun inginkan. Nah, beliau mendengarkan. Fir'aun telah bersumpah untuk membunuh sendiri Musa. Karena khawatir akan mengganti agama orang Mesir atau membuat kerusakan di muka bumi. Karena sudah menyangkut nyawa, ya disitulah dia harus keluar. Kalau sudah menyangkut nyawa tetap diam, ya bukan taqiyah namanya. Bukan menyembunyikan iman namanya. Memang tidak beriman namanya. Jadi mana bedanya beriman yang disembunyikan dan tidak beriman? Ya, menyangkut masalah keselamatan. Kalau sudah diancam, kalau sudah dicaci maki, kalau sudah ini, tetap saja diam, itu bukan beriman namanya. Namanya memang tidak beriman. Apa kata orang ini? Qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Kata dia, "Ataqtuluna rajulan." Ini langsung berbicara langsung kepada Fir'aun. Lihat ini kata-katanya Pak sekalian. Berargumentasi di depan Fir'aun. "Wahai Fir'aun, ataqtuluna rajulan. Apakah engkau akan membunuh seseorang?" Jadi rajulan ini jangan kita artikan laki-laki saja. Rajulan seseorang. Apakah Tuhan akan membunuh seseorang? Kata-kata Tuhan di sini tentu bukan Fir'aun saja, karena bentuk jamak. Ataqtuluna. Itu tentu Fir'aun dan tadi pejabat-pejabat besarnya, dan tentu menggunakan tangan-tangan kekuasaannya. Ataqtuluna rajulan. Apakah kalian akan membunuh seseorang? An yaqula, hanya karena berkata, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Artinya alangkah rendahnya peradaban Mesir ini membunuh seseorang yang tidak punya kesalahan apa-apa. Tidak punya niat untuk mengganti raja, tidak berniat juga untuk mengganti ideologi negara, tidak juga berniat untuk meruntuhkan agama, meruntuhkan kerajaan. Satu-satunya yang dia lakukan adalah berkata, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Apa yang salah dengan pengakuan seperti ini? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita berkaitan dengan keyakinan tidak boleh dipersekusi orang. Ini bukan hanya kaitannya dengan Nabi Musa, tapi siapapun harus kita balik juga. Orang yang mengaku beragama dan tidak beragama, selama tidak menimbulkan makar di tengah-tengah masyarakat, itu tidak ada masalah. Seperti dalam ayat ini. Ataqtuluna rajulan ayyaqula Rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya berkata Rabbi Allah, Tuhan Allah? Wa qad ja'akum bil bayinat, dan pengakuannya itu dengan argumen yang jelas, bil bayinati. Dia mendatangkan kepada kalian bil bayinat, argumen yang jelas, alasan-alasan yang masuk akal. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Termasuk mujizat. Nah, jemaah sekalian, coba kita lihat penalarannya. Wa in yaku kadiban falai kadibu. Seandainya dia Musa berdusta, bukankah dustanya adalah tanggung jawabnya sendiri? Wa in yaku kadiban, kalau dia berdusta falai kadibu, maka dustanya untuk dirinya sendiri. Dustanya untuk dirinya sendiri, untuk Musa. Tetapi wa in yaku shadikan, bagaimana kalau dia benar? Wa in yaku shadikan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau apa yang dikatakan Musa ternyata benar, maka dia akan menimpa kalian apa yang dijanjikan Musa kepada kalian. Bahwa kalau menentang Tuhan bisa berakhir dengan penderitaan. Jadi satu, apakah kalian membunuh orang yang hanya berkata Rabbi Allah? Sementara dia datang tidak hanya sekedar berbicara, dia datang dengan argumen, dengan alasan-alasan yang masuk akal. Kalau dia berdusta, ya dustanya untuk dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, kita bagi dua ini kalimat. Ini kalimat pertama. Ini adalah kalimat kedua. Sampai di sini kalimat kedua. Nah,
Kalimat pertama ini menyebabkan kita harusnya toleran kepada yang berbeda pendapat. Kenapa? Toh setiap orang bertanggung jawab atas pendapatnya. Kalau dia berdusta, ya dustanya ditanggung sendiri. Kan kalau ada orang berdusta, bukan kita yang tanggung dustanya. Kalau ada orang keyakinannya salah, kan bukan kita tanggung kesalahannya. Kalau ada orang yang imannya batal, kita tidak tanggung imannya yang batal tersebut. Jadi atas dasar apa kita mengecam, apalagi menistakan orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita? Toh kalau dia salah, ya dia tanggung sendiri. Kalau kita benar, ya kita tanggung sendiri juga. In yaku kadziban fa alaihi kadzibuhu. Tapi sebaliknya, kalau dia benar, nah ini argumen kedua. Kalau dia benar, apa yang terjadi? Nah, yang kedua ini, kalau yang pertama ini toleran terhadap perbedaan. Yang kedua, bahwa walaupun kita berbeda dengan keyakinan orang lain, ada baiknya kita memeriksa juga, mempelajari maksudnya keyakinan orang lain. Tidak cukup mengatakan keyakinan Anda salah, tapi kita harus mempelajarinya sehingga kita tahu alasan kesalahannya di mana. Kalau memang dia salah. Jadi kalau ada satu keyakinan, ada satu ideologi yang salah, tidak cukup dengan mengatakan salah atau tersesat, tetapi harus mempelajari langsung kepada objeknya, bukan berdasarkan kata orang, tidak berdasarkan informasi pihak ketiga. Bapak Ibu sekalian, terlalu sering kita mengvonis orang berdasarkan informasi pihak ketiga. Katanya si A sesat, maka kita katakan si A itu adalah sesat. Bukan berdasarkan kita tahu bahwa dia sesat, tapi kata orang. Dan ini berlaku pada tingkat individu. Si B itu adalah jahat, maka kita katakan si B itu jahat. Dari mana jahatnya? Ya kata orang. Bukan berdasarkan kajian pribadi kita kepada objek yang sesungguhnya. Inilah yang disebut dengan ghibah. Ini yang disebut dengan fitnah. Ini yang disebut dengan buhtan. Kenapa? Karena kita memberikan tuduhan kepada orang berdasarkan satu informasi satu pihak. Dan tidak pernah kita datang kepada objek yang sesungguhnya. Ini banyak terjadi di mana-mana, di dalam komunitas-komunitas juga terjadi. Dengan gampang kita menyalahkan orang. Padahal kita tidak pernah berkomunikasi langsung dengan orang itu. Kita menghukumi orang berdasarkan informasi satu pihak. Bahkan menghukumi orang berdasarkan apa kata media sosial. Luar biasa. Nah, ayat ini mengatakan wa in yaku shadiqan. Jadi kalau dia benar, harusnya kita mempelajari alasan dia benar. Kalau dia salah, alasan dia salah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang buat musrif, berbuat melampaui batas, dan kadzdzab pendusta. Itu kata mukmin, rajulun mukminun tadi, dari min ali Fir'aun. Ingat, Fir'aun adalah raja, tetapi orang itu langsung berdiri. Yang selama ini menyembunyikan imannya karena sudah menyangkut masalah nyawa orang lain. Jadi kalau ada yang mengaku menyembunyikan imannya, bahasa Arabnya taqiyah, tapi apapun yang terjadi cuma diam-diam, itu bukan taqiyah, memang tidak beriman namanya. Nah, coba lihat ini Fir'aun. Ini benar-benar ini adalah muminya Fir'aun. Jadi Fir'aun yang tadinya begitu perkasa, yang begitu gagah dan sebagainya, sekarang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, cobalah lihat ini. Jadi sebetulnya apa yang membuat kita manusia sesungguhnya? Sederhana. Ketika Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan kepadanya ruhku. Ketika ruh itu tidak ada seperti ini. Kita tidak punya nilai apa-apa. Ya qaumi lakumul mulkul yauma zahirina fil ardi. Wahai kaumku, kata orang beriman tadi. Berarti ini adalah orang Mesir asli. Karena dia katakan, ya qaumi, kepada orang Mesir. Lakumul mulku, kalian kali ini adalah penguasa. Jadi hari ini, zaman ini, kalian sebagai penguasa, yaitu Mesir. Ya qaumi lakumul mulkul yaumah. Zahirina fil ard. Kalian menguasai bumi. Tetapi kata lelaki tadi, faman yansuruna min ba'sillah. Walaupun kita sekarang berkuasa secara zahir, secara material di muka bumi, kalau seandainya Allah yang tidak material itu memberikan kepada kita derita, siapa yang bisa menolong kita? Faman yansuruna min ba'sillah, dari siksaan Allah. In ja'ana, ketika itu datang kepada kita. Qala Fir'aunu, maka apa jawaban Fir'aun?
Jadi Fir'aun menjawab kepada orang itu. Jadi ini menunjukkan bahwa orang ini dekat dengan Fir'aun karena dialognya ini konstruksi, enak. Fir'aun mengatakan apa? Ma urikum illa ma ara. Saya mengambil keputusan sesuai dengan apa yang bagus untuk kalian, begitu maksudnya. Ma urikum. Saya menunjukkan kepada kalian tiada lain kecuali yang saya pandang baik. Ma ara dimaksudnya di sini illa kecuali ma ara yang aku pandang baik. Jadi kalau kita membunuh Firaun itulah yang terbaik-baik kalian. Musa. Wa ma ahdikum ila sabili rasyad. Dan tiada aku memberikan petunjuk kepada kalian kecuali untuk jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, Firaun mengaku menunjuki jalan yang lurus tetapi membunuh orang, ingin membunuh orang. Bahkan bayi-bayi dibunuh. Ini kan namanya menunjukkan dia dusta. Kalau sabila rasyad yang menghormati nyawa orang lain. Tapi bayi-bayi dibunuhnya. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan faktanya. Pernyataan ini benar. Petunjuk itu ya untuk jalan yang lurus. Tetapi diucapkan oleh Fir'aun yang sedang melanggar ini, jelas ini adalah tidak sesuai dengan fakta, tidak faktual. Ya. Ini adalah Musa datang kepada Fir'aun. Wa qala alladzi amana, maka berkatalah orang beriman tersebut ini. Qala alladzi aman, berkatalah laki-laki yang beriman tadi atau orang beriman tadi. Ya qaumi, wahai kaumku, inni akhafu, aku takut alaikum kepada kalian. Mislah akan terjadi seperti yaumil hisab, yaumil azab, terjadi pada derita-derita yang menghancurkan al-azab, orang-orang yang bersekutu yang kemudian dihancurkan oleh Allah SWT. Bersekutu melawan Nabi dan Rasul, lalu kemudian Allah hancurkan mereka. Belum lagi dengan fakta bahwa kita semuanya akan meninggal, nanti akan ada di ayat-ayat berikutnya. Inni akhafu alaikum mithla yaumil azab. Jadi yang namanya orang beriman selalu membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya beriman, terutama puncaknya pada Allah Rabbul Alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan pandangan sedikit demi sedikit kepada kita semuanya, terutama kepada Al-Fakir, kepada saya sendiri, karena kuping saya adalah paling dekat kepada diri saya. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, tentang masalah taqiyah tadi oleh saudara dalam ayat Quran tadi, maka itu di tengah-tengah masyarakat kufur. Sedangkan amar ma'ruf di tengah-tengah masyarakat Muslim yang dah establish. So beri pencerahan supaya kita tidak salah membandingkan bila taqiyah yang dibenarkan dan taqiyah yang kita reka melalui hayalan kita. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak sekalian, taqiyah itu kita sampaikan ini adalah istilah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang lain yang belum tahu istilah taqiyah, itu istilah Al-Quran. Taqiyah itu ketika tidak menunjukkan dirinya seperti aslinya. Kenapa? Karena takut nyawanya terancam. Nah, jemaah sekalian, maka taqiyah itu atau menyembunyikan iman itu hanya bisa dilakukan apabila terpaksa, yaitu nyawa terancam. Seperti ini orang nyawanya terancam. Tapi lo coba lihat Bapak Ibu sekalian, ketika nyawa orang lain terancam, dia muncul. Jadi kalau sudah orang lain, dia tidak memikirkan dirinya. Karena Nabi Musa diancam, ya dia keluar. Tanpa memikirkan kalau dia punya konsekuensi yang sangat berat, itu pasti akan dihukum nantinya. Nah, tetapi demi membela orang lain dia keluar. Jadi ulangi lagi, jadi yang namanya taqiyah itu untuk keselamatan diri kita sendiri saja. Tetapi kalau sudah ada orang lain yang terancam di sana, harus dibela. Itu namanya taqiyah. Jadi taqiyah adalah berkaitan dengannya. Ketika tidak ada ancaman-ancaman seperti itu, ya tentu tidak perlu taqiyah. Tidak perlu taqiyah. Kenapa? Ya, kita justru mengedukasi, mendidik masyarakat kita untuk terbiasa menghadapi perbedaan. Kalau tidak pernah ditunjukkan sesuatu yang berbeda dengan masyarakat, ya kapan masyarakat terbiasa menghadapi perbedaan? Bahwa di awal mungkin ada sedikit riak, ada sedikit noise, ya wajar-wajar saja. Kalau ada berisik-berisik, ya wajar. Tetapi lama-kelamaan nanti akan terbiasa.
dengan kebiasaan berbeda pendapat itu. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita lakukan. Jadi kita disebut dengan taqiyah atau tidak menyampaikannya sesungguhnya apabila itu mengancam nyawa. Dan di dalam Al-Quran juga ketika ada seorang laki-laki yang datang ke tempatnya Maryam, ya itu juga disebutkan dengan kata taqiyah, in kunta taqiyah. Jadi artinya kalau kamu bukan aslinya, karena kan yang datang ini kok laki-laki. Tapi laki-laki kok masuk di kamar saya dan tidak tahu dari mana munculnya, maka menurut Maryam pasti taqiyah, artinya bukan aslinya. Akhirnya ternyata benar dia bukan aslinya. Aslinya dia adalah malaikat. Tapi menggunakan kata in kunta taqiyah. Baik, berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayat 19 yang awal tadi Ustaz terangkan tu, itu saya rasa itu boleh kita buatkan satu doa yang baiklah bagi mata-mata yang evil eyes kan, bagi untuk anak-anak ataupun orang-orang yang kita tak tahu yang mempunyai niat yang jahat terhadap kita. Jadi saya rasa ini satu ayat yang boleh kita gunakan selain pada bacaan auzubillahi minasyaitonirrajim, lindungan kita kepada Allah, ya'lamu kha'inil a'yunin. Ini pun boleh dijadikan satu doa untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta perlindungan supaya mata-mata jahat itu tidak mengganggu kita lah. Itu saya minta pencerahan daripada Ustaz. Baik, terima kasih Bu Kab. Ya, jadi jemaah sekalian kita sampaikan ini bagus dirubah jadi doa, tapi nanti bagusnya ditambahkan di belakangnya. Jadi katakan innallaha atau innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, Engkau yang mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh jiwa manusia. Maka ya Allah, wa in aradani bisu'in fa'aridahu wa man kadani fa'akidahu. Nah, itu ditambahkan begitu bagusnya, bukan? Jadi dengan doa kumail itu, man aradani bisu'in fa'aridahu wa man aradani wa man kadani fa'akidahu. Jadi karena yang namanya menimbulkan keburukan boleh saja orang di sekitar kita, dekat kita. Yang tadi katakan khainatul ain ini adalah orang dekat kita sebetulnya. Khainatul ayun itu adalah orang yang ada di sekitar kita, mengkhianati. Berkhianat. Jadi secara harfiah sama dengan kita, ya, tetapi hatinya bersama dengan orang lain, sehingga kemudian sangat mungkin menikam dari belakang. Maka ditambahkan waman aradani bisu'in fa'aridahu waman kadani fa'akidahu. Terima kasih. Berikutnya lagi. Pak Masur Rasak sama Pak Fix ya. Silakan Pak Masur. Pak Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru bergabung. Oh ya, sama-sama. Terima kasih banyak telah bergabung. Ya Ustaz, kita tahu bahwa kalau tidak salah istri Firaun itu kan juga salah satu orang yang beriman. Bahkan dikatakan bahwa dia termasuk perempuan yang paling beriman ya. Pertanyaan saya kira-kira apakah waktu itu Firaun tidak mengetahui bahwa kalau istrinya itu adalah mereka masuk golongan-golongan orang yang beriman? Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian perlu kita sampaikan Pak Masur ini termasuk mahasiswa bahasa Arab kita. Ya. Jadi yang belajar bahasa Arab pagi, Pak Masur ini adalah bergabung Pak Masur. Ya, ini teman kuliahnya Bu Kam, teman kuliahnya dari Malaysia. Nah, jadi jemaah sekalian, selamat bergabung Pak Masur. Dan jadi jemaah sekalian, apakah Fir'aun tidak tahu kalau istrinya beriman? Jawabannya dia tahu. Ya, sangat dia tahu. Cuma itu tadi, kenapa kok bisa Fir'aun tidak melakukan sesuatu kepada istrinya, bahkan tadi kepada laki-laki tadi? Nah, jawabannya adalah inilah kekuatan bersandar kepada Allah. Kita lihat kemampuan istrinya itu pada surat At-Tahrim. Kita buka surat At-Tahrim di sini. Kita lihat surat At-Tahrim, ya, surat yang ke 66. Mana? Ya, ini Tahrim. Ayat terakhir, ayat hampir terakhir, ayat 11. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu.
Allah membuat perumpamaan bagi orang beriman. Siapa yang dibuat perumpamaan? Tidak tanggung-tanggung. Imra'ata Fir'aun. Luar biasa. Perumpamaan yang Allah bikin dalam Al-Quran untuk orang beriman adalah istrinya Fir'aun. Ini Imra'ata Fir'aun. Kenapa? Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana hatinya istrinya Fir'aun itu bersandar kepada Allah. Iz qalat, yaitu ketika dia selalu berdoa. Qalat di sini kita artikan berdoa. Jadi Allah membuat perumpamaan untuk orang beriman, untuk kita. Siapa yang dibuatkan perumpamaan untuk kita? Imra'ata Fir'aun. Bayangkan ini berada di dalam istana yang setiap saat melakukan makar. Fir'aun bukan hanya membunuh musuh politiknya, tapi bayi-bayi saja dibunuhnya, tadi kita lihat gambarannya. Tapi kenapa istrinya Fir'aun bisa selamat dari kejahatan Fir'aun? Yaitu itu artinya ketika keselamatan istri Fir'aun yang disebut dengan Asia itu namanya dalam riwayat adalah ketika dia selalu berdoa. Inilah doanya. Rabbi, wahai Tuhanku, ibnili, kalau dibaca langsung, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku indaka di sisimu baitan, sebuah istana. Ini saya artikan istana. Fil jannah, di dalam surga. Artinya apa? Dari sini bisa kita lihat bahwa secara psikologis istana yang ditempati Asia atau istri Fir'aun itu tidak memukau dirinya. Buktinya yang selalu diminta dibangunkan istana di sisi Allah. Indahkah di sisimu Tuhan. Jadi ini menunjukkan kerinduannya kepada Allah. Rabbi ibnili indaka baitan. Wahai Tuhanku, bangunkanlah aku di sisimu sebuah istana. Fil jannah. Wa najjini, dan selamatkanlah aku min Fir'aun, dari Fir'aun. Wa amalihi, dan amal-amal perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku ya Allah dari kaum orang-orang yang zalim. Doa ini bagus kita baca semuanya, terutama bagi ibu-ibu yang suaminya agak galak misalnya. Kalau di antara ibu suaminya galak, ya, cobalah baca doa ini. Tinggal ganti aja nama suaminya di sini, tapi jangan keras-keras. Nanti suaminya dengar. Kalau suaminya dengar langsung marah. Emangnya Fir'aun, kan begitu. Jadi ini doa yang bagus, Bu, ya. Bukan sebetulnya wanita saya, tapi kita semua bisa baca. Kalau ada orang yang sangat kasar kepada kita, rajinlah baca doa ini. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Jadi yang kita saksikan dalam pertanyaan Pak Masur tadi adalah betapa powerfulnya yang namanya doa. Maka jemaah sekalian, Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Jangan pernah mengentengkan doa. Begitu pentingnya doa, bahkan masuk dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku yang berpuasa itu Muhammad bertanya kepadamu anni tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Sedemikian dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doanya apabila dia berdoa. Maka berhati-hatilah dengan doa orang beriman. Terima kasih. Berikutnya lagi, saya kira. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dari Pak Max, dan selanjutnya ada dari Pak Burhan, Ustadz. Pak Max, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Max. Saya ingin tanya ini aja tentang takiyah, sejauh mana ya bertakiyah. Ya ini konteksnya dalam buka puasa. Apakah sebaiknya mengedukasi teman-teman, artinya saya bukanya misalnya antaran, karena kan biasanya lu kok nggak buka nih, buruan kan harus segera berbuka gitu kan. Atau lebih baik kita bertakiyah aja, misalnya menghindar entah ke kamar mandi dulu, atau ya tadi pertanyaan apa sebaiknya mengedukasi bahwasannya inilah saya gitu. Itu aja saya yang ingin tanyakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak, Max. Sebaiknya kita menunjukkan bahwa inilah pendapat kita, inilah pendapatku. Saya berpikir bahwa buka puasa agak tunda sedikit bukan karena mazhab atau mazhab, tapi inilah pemahamanku dari Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan atimus syama ilal lail, bukan atimus syama ilal maghrib. Tetapi pada saat yang sama, jangan pernah ada dalam hati kita, dalam jiwa kita, apalagi keluar dari mulut kita, bersifat sinistik
apalagi bersifat merendahkan saudara-saudara kita atau orang lain yang berbeda dengan kita. Dengan mengatakan, oh puasa kamu itu batal karena berbeda. Tidak boleh. Kita juga harus menghargai pendapat mereka. Jadi kita ingat, yang namanya menunjukkan pendapat kita, tidak boleh sama sekali menunjukkan mimik, body language, isyarat, gestur, bahwa kita merendahkan pendapat orang lain. Kalau kita ingin dihargai pendapatnya, harus mulai dengan menghormati terlebih dahulu secara tinggi dan mulia pendapat orang lain. Jangan pernah bersifat sinistik, jangan pernah bersifat menyerang, apalagi menistakan orang lain. Seperti mana ayat Al-Quran mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan pernah menista, mengecam apa yang mereka sembah selain Allah. Karena kalau kamu mengecam, menistakan apa yang mereka sembah selain Allah, nanti mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan penuh permusuhan. Akhirnya lahirlah relasi sosial yang tidak sehat. Seperti itu, Max. Maaf Ustaz, sedikit tambahkan, kalau saya mengacu 187 kan terminologi terjemahannya sempurnakanlah. Jadi saya cuma bilang, setidak-tidaknya kalau saya buka puasa nanti, itu kan tidak membatalkan puasa saya. Ya kalau kamu mau buka ya silakan saja, saya ingin menyempurnakan. Itu apakah sinistik juga Ustaz? Ya, seharusnya sih nggak perlu kita bawa kata itu. Jadi kita mengatakan ya, keyakinan saya bahwa berdasarkan ayat ini harus nunggu agak gelap, seperti itu saja. Ya, sekarang Ustaz. Ya, nggak perlu membawa perdebatan yang tidak tepat. Ayat yang keberapa Ustaz? Surah keberapa Ustaz tu? Yang mana itu? Yang tentang gelap tu. Gelap. Surat Al-Baqarah 187 bukan? 97 Ustaz. Terima kasih. 187. Oh, 187 Al-Baqarah. Iya. Baik. Ya, berikut Pak Burhan. Silahkan Ustaz. Oh ya. Di manakah sikapnya sehingga umat Islam jauh ketinggalan dari segala hal? Nah, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi penyebabnya tadi disebut dengan stagnan, tertinggal itu karena tadi saya kira tidak ada pemilik otoriti. Ya, tidak ada otoritas. Karena tidak ada otoritas umat. Yang kita bicarakan ini umat Islam secara keseluruhan ya. Bukan pada wilayah tertentu, tapi umat Islam secara keseluruhan ketinggalan karena tidak ada pemilik otoritas. Sehingga semua ustadz, bahkan ustadz yang baru ceramah boleh mengeluarkan pendapat, dan pendapat itu terkadang ekstrim dalam pengertian, misalnya meminta umat Islam hanya sekedar misalnya pakai siwak, dengan mengharamkan misalnya pakai sikat gigi. Ya, jadi sekitar situ saja tuh. Kalau orang makan harus duduk, tidak boleh pakai meja, kan ada seperti itu. Kalau orang makan harus ngeriung itu kalau bahasa Indonesia berkumpul, pakai nampan, pakai piring besar. Dulang, nah, jadi cuma sekali terbagi. Pakai dulang. Pakai dulang ya, kalau di Singapura pakai dulang, betul. Nah, jadi jemaah sekalian, nah akhirnya kemudian kita hanya berputar-putar di situ saja. Ya, akhirnya tidak pernah maju. Ya, akhirnya kemudian jemaah sekalian berbahagia, kita hanya selalu berada di pinggir-pinggir peradaban saja. Kita hanya mencicipi remah-remah peradaban. Kita mencicipi hanya tetesan-tetesan dari pusat-pusat peradaban orang lain. Nah, harusnya umat Islam itu melihat kehidupan ini secara integralistik, secara sinkronistik, secara menyeluruh, tidak boleh melihatnya secara terpenggal-penggal. Sehingga Islam itu harus mempelajari segala-galanya, ya filsafat, ya sains, ya teknologi. Tidak bisa kita katakan bahwa umat Islam, Nabi Muhammad itu cuma misalnya naik onta, maka kita hanya naik onta. Nabi Muhammad tidak ada sistem perbankan, maka kita tidak boleh menggunakan sistem perbankan. Nah, kalau ini terus kita kembangkan, akhirnya umat Islam ketinggalan. Dengan demikian dibutuhkan fatwa, pendapat ulama. Tapi saya seribu sayang, di umat Islam kita ini tidak ada sentralistik. Tidak sentralistik itu fatwa. Fatwa menyebar kemana-mana. Sehingga kemudian ya tidak ada keseragaman. Inilah yang menjadi masalah. Tapi kalau di wilayah tertentu, seperti di kalangan misalnya orang-orang Ahlul Bait ada fatwanya, itu mereka gampang diarahkan. Apalagi ulamanya sendiri pembelajar.
ulama mereka itu belajar filsafat, belajar ekonomi. Bayangkan jemaah sekalian, seorang ulama besar seperti misalnya Ayatullah Baqir Sadar bisa menulis buku tentang ekonomi berdua jilid untuk menunjukkan di mana kesalahan berpikir sistem kapitalisme dan komunisme. Menulis buku namanya Iktisaduna, sistem ekonomi kami. Bukan dengan mencaci maki orang lain, tapi menunjukkan kekurangan-kekurangan pendapat ini di sini. Dan dia menunjukkan inilah keunggulan sistem ekonomi Islam. Nah, sehingga apa yang terjadi yang kita saksikan adalah perdebatan yang positif, perdebatan yang sehat. Nah, ini yang menurut saya Pak Burhan tidak ada di kita sekarang, sehingga kita hanya berkutat pada ya pelajaran-pelajaran agama yang seperti tata cara wudhu saja, tata cara berpuasa saja, tidak pernah keluar dari situ. Harusnya mempelajari segalanya, termasuk berdagang harusnya diajarkan dalam dunia Islam, menjadi pedagang, menjadi tentara, menjadi polisi. Seakan-akan menjadi polisi itu seakan-akan bukan pekerjaan Islam. Menjadi Islam itu hanya menjadi menghafal Al-Quran. Menjadi tentara juga sangat mulia. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini yang harus kita sampaikan, harus diingatkan bahwa umat Islam itu harus ada di mana-mana dan hanya bisa ada di mana-mana apabila mengembangkan ajarannya secara dinamis, bahwa ajaran Islam itu juga mencakup segala-galanya. Terima kasih banyak atas partisipasi dan habis waktu ya. Ya. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Pak, ya, sama-sama Pak Burhan. Siapa nih? Pak Nur aja kalau gitu. Kalau nggak tahu ini dulu silakan. Oh iya, izin ya. Pembahasan kita pagi ini itu menarik Ustadz ya. Bicara tentang kisah ini tentang Musa dan Firaun gitu. Nah, izinkan mohon saya dikoreksi Ustaz. Mungkin saya ambil kesimpulan sementara gitu. Kesimpulan saya ini saja. Bahwa ternyata sejak dulu gitu pemimpin-pemimpin itu punya retorika juga, bicara retorika tentang kebenaran. Padahal itu kan hanya untuk membungkus pribadinya gitu loh, demi kekuasaan dan eksistensi kekuasaannya untuk mempertahankan kekuasaan. Nah ini hal seperti ini itu ternyata tidak itu berlangsung mungkin sepanjang dunia ini mungkin ada gitu keadaan-keadaan seperti ini. Nah makanya lahirlah mungkin diutus orang yang baik dan sebagainya. Itu aja mungkin Ustaz kesimpulan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama tidak berada dalam kebenaran, selalu hanya berhenti pada retorika. Jadi saya kira Ustaz Wahyudi tadi sudah benar menggunakan istilah retorika. Retorika itu cenderung tidak didukung oleh logika. Kita tahu bahwa lahirnya aliran-aliran sofistik itu yang melawan Sokrates itu adalah aliran Sofia namanya, aliran sofistik. Yaitu mereka seakan-akan belajar filsafat, tapi kata Sokrates bukan belajar filsafat. Dia belajar hanya berdebat saja. Ya, belajar retorika supaya bisa berdebat. Karena dengan berdebat mereka dapat pendapatan yang besar pada saat itu. Dan mereka menjadi wakil-wakil di Dewan Kota Praja pada saat itu. Dewan Kota, macam DPR sekarang. Dengan berdebat mereka dipilih oleh rakyat, lalu kemudian seakan-akan dia adalah pintar. Makanya ketika datang Sokrates menunjukkan falasi-falasi berpikir mereka, bahwa ini bukan logika tapi ini retorika, mereka kemudian marah pada Sokrates dan mereka memutuskan secara voting di Dewan Kota untuk menghukum Sokrates dipaksa minum racun. Itu yang terjadi pada saat itu, Ustaz Aidin. Dan ini akan ada sepanjang masa. Selama belum berimplikasi dengan kebenaran, itu pasti akan terjadi. Coba kita lihat sekarang di dunia. Itu Amerika Serikat, terutama Joe Biden ya, sangat marah kepada Rusia menyerang Ukraina. Sampai di Polandia tempo hari kan mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kemudian ditegur oleh termasuk pembantu dekatnya. Ya, menggunakan kata yang kasar kepada Rusia. Dia katakan orang ini tidak pantas hidup. Itu artinya mengancam. Seorang kepala negara tidak boleh menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Kata penasihat Gedung Putih. Sehingga Gedung Putih meralat pidatonya Joe Biden tempo hari. Jadi dia kesimpulannya mengecam Rusia karena intervensi ke Ukraina. Tetapi pada saat yang sama, baru 2 minggu lalu, Joe Biden atau ke Amerika mensponsori penggulingan kekuasaan di Pakistan, walaupun gagal. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar ceritanya. Ya, Imran Khan hampir diturunkan dengan mosi tidak percaya yang dibiayai jutaan US dollar dari Washington.
Jadi artinya apa? Retorika saja kalau mengatakan itu intervensi negara orang lain, terkutuk kata mereka. Ternyata mereka juga, bahkan analis Amerika mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini sudah 80-an negara yang Amerika intervensi untuk dijatuhkan kepala negaranya. Luar biasa. Tapi pada saat yang sama, dia membawakan kita retorika mengecam Rusia memasuki Ukraina. Saya juga tidak sepakat dengan Rusia masuk ke Ukraina. Tetapi yang kita kritik adalah retorika-retorika yang dipakai oleh pemimpin dunia yang sebetulnya menyembunyikan kejahatan yang juga mereka lakukan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita, mohon maaf Pak Nur, nanti sebentar sore lagi. Ya. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Dokter. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ida. Ustaz, mohon pamit. Assalamualaikum.